thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Hari ini kita masuki bulan September, bulannya Ibu Teresa ya, tanggal 5 September. Dan yang sungguh bukan koinsiden, tetapi ini memang rahmat ya, bahwa kunjungan Paus dan misa di GBK tepat pada hari perayaan Ibu Teresa, kanonisasinya tanggal 5 September. Dan dalam konteks itu saya ingin mengajak Bapak Ibu ya, yang hadir pada malam ini untuk merenungkan apa yang kita bawa dalam bulan ini sebagai tema, yaitu saya bacakan lagi sebentar ya. A life not live for other is not alive ya, dan dengan terjemahannya hidup tanpa bela rasa bukanlah hidup. Kalau kita lihat others di sini diterjemahkan bela rasa, artinya kalau saya membacanya hidup tanpa dihidupi dalam gambaran Allah pada diri manusia lainnya, itu bukanlah hidupnya. Maka saya mau membahasakan ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan jalan kesetiaan. Paus Fransiskus dalam misa di GBK dengan mengangkat tema dari Ibu Teresa, khususnya berkaitan dengan janganlah pernah lelah untuk melihat Tuhan
di dalam wajah orang-orang yang kita temui setiap hari. Janganlah pernah berhenti untuk terus melihat Tuhan di balik semua wajah-wajah orang yang mungkin tidak ingin kita lihat. Ini bahasa saya membacakan bela rasa ya. Bela rasa adalah suatu kesadaran bagaimana kita itu sama-sama manusia. Kita melihat manusia bukan sebagai dengan namanya, dengan title-nya, dengan latar belakangnya, atau itu adalah anggota keluarga kita, atau itu tetangga kita, atau itu sahabat KKIT, bukan. Kita melihat manusia sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Ini lebih luas lagi ya Bapak Ibu ya, kalau saya membahasakan itu dalam konteks tema yang kita renungkan. Oh, saya malah lupa sharing anunya, sebentar. Sharing screen-nya ya. Baik. Jadi ini yang ingin saya tawarkan kepada Bapak Ibu untuk kita renungkan pada malam ini, yaitu mari kita melihat manusia sungguh sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dan jalan kesetiaan kita adalah peristiwa iman ya. Jadi semakin kita melihat manusia dengan keberanian melihat wajah Tuhan dalam setiap ciptaan, maka di balik itu tidak ada lagi yang namanya kotak-kotak ya. Suatu kota yang mengatakan ini komunitas apa, ini komunitas apa. Kita tidak melihat manusia dengan komunitasnya. Kita tidak melihat manusia dengan latar belakang apapun namanya. Tapi Mother Teresa mengajak kita bela rasa bahwa kita sama-sama manusia. Dan ketika kita sampai pada peristiwa pengalaman itu, itulah pengalaman iman. Karena di situ peristiwa manusia menjadi peristiwa berjumpa dengan Allah. Nah, dalam hal ini, sungguh kita menemukan jalan itu. Dan jalan itu adalah Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu, kalau saya mengajar kepada anak-anak mahasiswa ya, yang ada sekarang ini ada sekitar totalnya itu ada 17 kelas ya, dibagi dengan beberapa pengajar, ada 3 pengajar lainnya. Di bagian yang saya ajar, selalu saya ajak mereka untuk melihat manusia. Melihat manusia dalam apa? Dalam pengalaman konkret ya. Kata bela rasa di sini adalah bahwa kita berjumpa, kita bertemu dengan manusia itu dalam peristiwa ya. Kita tidak bertemu manusia dalam bayangan. Kita tidak bertemu manusia dalam ilusi atau juga dalam ya kerap kita kadang-kadang merasa bahwa kita tidak berani menyentuh ya orang-orang yang ada di sekitar kita karena ada rasa yang membuat kita berhenti untuk menyentuh mereka. Maka di sini bela rasa adalah keberanian untuk menyentuh setiap pribadi sebagai manusia. Dan ketika kita menyentuh setiap pribadi sebagai manusia, kita menyentuh manusia sebagai Allah sendiri. Dan disinilah kekuatan dan rahmat terbesar Allah menjadi manusia. Allah sendiri menyentuh manusia, Bapak Ibu. Allah sendiri hadir sebagai manusia. Karena manusia jauh dari Allah, karena manusia menolak Allah dengan segala macam pikiran dan perasaan, bahkan Allah sendiri masuk dalam sejarah manusia dan berkenan dan ingin disentuh ya. Maka di sini kalau kita mau merenungkan manusia dalam konteks yang sungguh lebih dalam adalah kehadiran Allah dalam diri manusia. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana Bunda Teresa menyebut bela rasa itu sesuatu yang sangat mendasar ya. Karena menyentuh manusia dalam pengalaman konkret lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi setiap hari. 5 tahun setelah kematian Bunda Teresa, Paus Yohanes Paulus II mendeklarasikan dimulainya proses penganugerahan, proses kanonisasi kepada Ibu Teresa. Dan proses itu bukan tanpa kritik ya. Kita tahu Bunda Teresa seperti apa. Kita tahu bagaimana
hidupnya menjadi inspirasi banyak orang untuk datang dan menyentuh setiap peristiwa manusia, termasuk manusia-manusia yang sungguh ada di dalam titik yang terendah, yaitu tidak diakui sebagai manusia. Tetapi tetap saja ada mereka yang tidak melihat itu dalam konteks Ibu Teresa. Karena Ibu Teresa dijuluki sebagai feminis imperialis. Lalu ada seorang penulis yang mengkritik Ibu Teresa karena berteman dengan para diktator ya. Dan inilah kekuatan dari Ibu Teresa yang menjadi inspirasi juga bagi setiap orang ya. Maka Paus Yohanes Paulus II sangat menghargai semangat kekuatan dari bela rasa Ibu Teresa. Maka dia diutus oleh Paus Yohanes Paulus II, pergilah ke tempat di mana aku ditolak sebagai paus. Karena paus tidak dapat diterima di daerah-daerah konflik, di daerah-daerah peperangan. Tapi Ibu Teresa diterima di sana. Bahkan dia diterima oleh para diktator. Dalam arti apa? Ibu Teresa melihat setiap manusia bukan sebagai apanya, tapi Ibu Teresa melihat manusia sebagai Tuhan yang memanggil. Maka ia menyentuh kemanusiaan yang paling mendasar, bahwa setiap manusia ingin dihargai ingin dihormati sebagai manusia. Nah, inilah yang saya temukan dalam diri Ibu Teresa, kekuatannya luar biasa, yaitu siapa saja yang menawarkan cinta kasih kepada orang-orang yang melarat, dalam arti orang yang menderita, harus diterima tanpa memperhatikan siapakah itu. Dalam buku Keheningan, di dalam Keheningan Hati, renungan Ibu Teresa dari Kapolda bersama kerabat kerjanya, di halaman 85, ini ada tulisan demikian. Saya tidak menghendaki Anda memberi dari kelimpahan Anda. Saya menghendaki Anda menyentuh supaya mengerti. Kita bukan pekerja-pekerja sosial belaka, melainkan kaum kontemplatif di dunia ini. Dalam pekerjaan kita di tengah-tengah yang termiskin, di antara yang miskin, kita menyentuh Yesus 24 jam terus-menerus. Ini kekuatan bela rasa yang sungguh menjadi spiritualitas Ibu Teresa. Karena ia melihat manusia yang tiada lain adalah Yesus yang memanggil mereka. Kita menyentuh Yesus 24 jam terus-menerus. Maka di sini ada kutipan ya, doa yang dipersembahkan setiap hari oleh mereka yang membantu Ibu Teresa di Sisu Bhavan Kalkuta, yaitu Yesus pasienku. Tuhan yang terkasih, semoga aku melihat Engkau hari ini dan setiap hari dalam diri orang sakit dan ketika merawat mereka, melayani Engkau walaupun Engkau menyembunyikan dirimu di balik samaran yang kurang menarik. Dari orang yang mudah tersinggung dan marah, yang banyak menuntut, yang tak sepadan dengan akal sehat. Semoga aku selalu mengenalmu dan berkata, Yesus pasienku, betapa manisnya merawat Engkau. Tuhan berikanlah kepadaku iman yang jeli ini, maka pekerjaanku tidak akan membosankan. Aku akan selalu menemukan kegembiraan baru dalam menuruti angan-angan dan memuaskan keinginan dari semua penderita kemiskinan. Penderita tercinta, Engkau sangat berharga bagiku. Engkau mewujudkan Kristus. Sungguh merupakan kehormatan bagiku boleh merawat Engkau. Tuhan yang manis, semoga aku menghargai keluhuran panggilanku dengan segala tanggung jawabnya. Jangan biarkan aku membuat malu dengan bersikap dingin, tidak ramah dan kurang sabar. Dan ya Allah, karena Engkau adalah Yesus pasienku, sudilah Yesus menerima aku sebagai pasien berkaitan dengan kesalahan-kesalahanku. Perhatikan niat baikku saja, yaitu aku mau melayani dan mencintai Engkau di dalam diri setiap orang sakit. Tuhan, tambahkanlah imanku, berkatilah usaha dan karyaku sekarang dan selalu. Bapak Ibu, inilah doa dari para kerabat yang membantu Ibu Teresa. Lalu bagaimana dengan pengalaman Ibu Teresa sendiri? Dan inilah yang ia selalu katakan, I trust ya. Yohanes 19:28.
Dalam wajah orang-orang miskin itu, ia melihat tatapan Yesus yang berbisik kepadanya, "Aku haus." Hati Bunda Teresa pun tergerak untuk berbela rasa dengan mereka. Ia tidak mau hidup nyaman, sementara orang lain di sekitarnya lapar, sakit, dan mati tanpa ada yang mengurusnya. Ini saya kutip dari salah satu buku, yaitu Come Be My Light, dalam kitab Mika. "Hai manusia, telah diberitahukan kepadaku apa yang baik kepadamu, apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah." Saya tutup sebentar ya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat di sini bagaimana Ibu Teresa dengan quote yang kita renungkan bulan September ini. Orang yang tidak menghidupi pembela rasa tidaklah hidup ya. Dan apa yang dikatakan Ibu Teresa dalam kutipan yang terakhir tadi, "Aku tidak dapat berhenti untuk mencintai dan melayani mereka yang kelaparan, mereka yang menderita." Tentu dalam banyak hal kita dapat menginterpretasikan apa makna kelaparan, apa makna dari situasi semua yang ada di dunia ini. Dan jujur saya pun juga masih merenungkan Opa ya. Bapak Ibu mohon maaf nih, saya sedikit romantis ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan Opa Waji ya, yang sudah kembali ke rumah Tuhan. Dan kalau saya merenungkan saat-saat terakhir Opa itu ya, eh, dia ingin berguna ya. Bagaimana hari-harinya dia mau bagikan sampai sehabis-habisnya. Maka Opa tanya pada Oma ya, apa yang dapat saya lakukan? Dan itulah pesan yang selalu saya renungkan ya, bahwa Opa ingin melakukan sampai sehabis-habisnya. Untuk siapa? Untuk Yesus. Dan salah satu bentuknya adalah ketika Opa, ini tadi dalam doa tadi ya, "Sudilah Yesus menerimaku juga sebagai pasien berkaitan dengan kesalahan-kesalahanku. Perhatikan niat baikku saja, yaitu aku mau melayani dan mencintai engkau." Ya. Tentu, Opa pun juga gembira ya untuk disentuh, dilayani. Dan banyak orang terbantu ya, termasuk saya secara pribadi. Bagaimana melihat Opa adalah wajah Yesus ya. Kita tidak melihat Opa yang sakit, kita tidak melihat Opa yang menderita, tapi kita melihat Opa Waji yang menjadi wajah Tuhan. Maka ketika kita datang pada Opa, kita dibantu untuk berdoa, ya, untuk melihat Yesus. Tapi Opa pun juga ingin pada Yesus ya, menerima dia sebagai pasien. Maka apa yang Opa lakukan? "Aku mau melayani dan mencintai engkau di dalam diri setiap orang yang sakit." Ya. Maka salah satu yang Opa lakukan adalah secara ya digunakan Yesus habis-habisnya dengan apa? Opa mendoakan. Itu yang Opa lakukan sampai akhir. Dan itu yang juga yang Opa minta pada Oma ketika Opa bangkit lagi pada pagi hari ya, ketika segala lagi, "Mana botolnya?" Gitu. Dan botol itu adalah botol doa. Dua botol, yang satu diisi untuk intensi, yang satu diisi untuk satu kali Opa mengambil yang didoakan, yang sudah didoakan. Saya menggambarkan di sini adalah suatu hidup yang dihidupi dengan bela rasa adalah cinta yang terbakar ya Bapak Ibu ya, sampai sehabis-habisnya. Bahkan ketika kita nggak dapat berbuat apa-apa pun, itulah yang ditawarkan oleh Yesus untuk kita berikan ya. Maka di sini kita tahu bahwa ketika Yesus mengundang kita ya untuk memberikan sehabis-habisnya, maka yang paling jelas adalah bagaimana uh, kita diundang untuk terus mencintai Yesus sampai sehabis-habisnya. Nah, ini yang saya ingin ajak Bapak Ibu untuk merenungkan apa yang dalam homili Paus Fransiskus pada tanggal 5 September 2024, persis pada perayaan Ibu Teresa dari Kalkuta ya.
Saya mengutip sebagian, tapi yang tadi sudah saya kirimkan kepada Ibu Rosa untuk dibagikan kepada semua secara lengkap ya. Saya mengutip pada bagian ini. Saudara-saudari dalam menghadapi berbagai tugas hidup sehari-hari, menghadapi panggilan yang kita semua rasakan untuk membangun masyarakat yang lebih adil, melangkah maju dalam perdamaian dan dialog yang telah lama dipikirkan di Indonesia, kita kadang-kadang merasa tidak mampu, merasakan beratnya komitmen yang begitu besar yang tidak selalu membuahkan hasil yang diharapkan, atau kesalahan-kesalahan kita yang tampaknya menghambat perjalanan. Namun, dengan kerendahan hati dan iman yang sama seperti Petrus, kita juga diminta untuk tidak tetap menjadi tawanan kegagalan kita. Dan alih-alih tetap menatap jala kita yang kosong untuk memandang Yesus dan percaya kepadanya. Kita selalu dapat mengambil resiko untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala lagi. Bahkan ketika kita telah melewati malam kegagalan, malam kekecewaan, di mana kita tidak menangkap apapun. Santa Teresa dari Kalkuta yang peringatannya kita rayakan hari ini, yang tanpa lelah peduli pada orang-orang termiskin dan memajukan perdamaian dan dialog, pernah berkata, ketika kita tidak memiliki apapun untuk diberikan, hendaklah kita memberikan ketiadaan itu. Dan ingatlah bahwa ketika kamu tidak menuai apa-apa, jangan pernah lelah menabur. Ini kata-kata yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi waktu saya merenungkan ini dan secara eh, paralel ya, merenungkan kisah Opa Waji ya. Oma mohon maaf kalau ada Oma ya, saya mau mengangkat kisah imannya Opa ini ya. Eh, Bagaimana dalam ketiadaan ya, saya merefleksikan bagaimana Opa membawa seluruh ya dirinya sampai sehabis-habisnya. Bahkan mungkin secara manusia sudah nggak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi karena yang dilihat adalah Yesus dan yang ia perjuangan adalah cintanya pada Yesus, maka dia membawa ketiadaannya. Dalam arti apa? Saya dengan kondisi sakit saya tidak dapat berbuat apa-apa, tapi tetap datang pada Yesus. Dan inilah yang saya sebut, yang saya amini ya, sebagai bela rasa. Bela rasa itu bukan seperti seorang pekerja sosial yang kasihan ya kepada orang lain. Bukan Bapak Ibu menerima saya. Dalam konteks Ibu Teresa adalah bela rasa adalah melihat terus setia terus Yesus yang memanggil. Sekalipun Yesus memanggil pada kita yang merasa gagal, ya. Kita yang merasa rapuh, kita yang merasa berdosa, kita yang merasa tidak dapat berbuat apa-apa, Yesus tetap memanggil kita. Karena Yesus tetap memanggil setiap orang untuk terus melihat dirinya dalam kemanusiaan Kristus. Maka kita akan menemukan kemanusiaan kita kalau kita terus melihat kemanusiaan Yesus yang hadir dalam setiap orang yang menyentuh hati kita. Maka di sini saya makin melihat bagaimana kekuatan dari quote Ibu Teresa ini ya. Orang yang hidup tanpa semangat bela rasa tidak akan menghidupi apapun. Nah, dalam novena hari ke-6, kasih sejati adalah berserah. Ya. Dan di sini dituliskan, aku haus tidaklah mempunyai arti hingga aku dengan kepasrahan diri yang total menyerahkan segalanya kepada Yesus. Dan dalam renungannya di sini mohon rahmat, yaitu izinkanlah Tuhan untuk menggunakan Anda tanpa terlebih dahulu membahas dan meminta izin Anda ya. Jadi kita memberikan Tuhan ruang kepada hidup kita untuk menggunakan diri kita tanpa memberikan izin kepada Tuhan. Ya mungkin ini kata berserah ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita berani untuk melihat Yesus yang memanggil kita dan kita datang, maka kita sesungguhnya sudah menyerahkan kepada Yesus apapun ya, termasuk kunci ya, kunci kehidupan kita. Kadang-kadang kita masih punya yang namanya kunci rahasia ya, kunci yang masih kita tutup. Dalam arti apa? Hanya bisa masuk kalau kita izin ya. Mungkin kita masih punya kunci kepada pasangan kita. Mungkin kita masih punya kunci kepada sahabat kita. Mungkin masih punya kunci kepada siapapun. Tetapi hanya Yesus
manusia Yesus, kita tidak perlu lagi memberi kunci. Kita memberikan semuanya agar Yesus hadir dan masuk dalam hidup kita. Maka saya ingin melanjutkan dengan PowerPoint, Bapak Ibu ya. Jalan kesetiaan adalah peristiwa iman, dan inilah yang ingin saya lanjutkan dari video ini ya. Bela rasa Kristus tiada lain adalah the poverty of the heart ya. Kemiskinan hati kita dalam arti kita di hadapan Tuhan sungguh menghayati segala-galanya kita berikan ya. Sudah tidak ada lagi yang kita miliki kecuali hanya satu. Lewat apa yang kita punya, yaitu hidup kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita lihat video ini sebentar. They don't need to know me and to know my background. I am what I am in the eyes of God. But it's very important for people to know the poor. Material poverty, you can always satisfy with material. The unwanted, the unloved, the uncared, the forgotten, the lonely. This is much greater poverty. Today, Passion of Christ is relived in each one of us in a different way. The loneliness of Jesus, the pain and the suffering of Jesus in Gethsemane that caused perspiration of blood, I think that was much greater than even the crucifixion itself. Crucifixion was temporary on the flesh, but the agony of the loneliness, or the agony of being rejected, being left alone, caused that perspiration of blood. And I think today we see that loneliness being relieved in many, many rich countries where people are going through a torture of being unwanted, rejected. And I think that is the greatest suffering and the greatest poverty today. But I think that the simplest way to show God's love and that God loves us is what Jesus came to teach us, is that love for one another. Ya, ini Bapak Ibu ya, tema hari ini ya. Bagaimana hidup yang dibagikan ya. Tapi di sini kita menyadari bahwa hidup kita itu dihidupi bersama manusia lain. Ini kata-kata yang menurut saya sangat kuat sekali pesannya ya. Ini bukan tentang hanya soal bahwa kita adalah makhluk sosial. Lebih dari itu, kita mempunyai kekuatan dan keberanian untuk menghidupi hidup ini bersama orang lain karena manusia Kristus. Allah yang masuk dalam sejarah manusia dan Allah yang menjadikan sejarah manusia sejarah keselamatan. Maka di sini tidak ada satu peristiwa manusia pun yang tidak menjadi jalan keselamatan. Dan di sini kita semakin mengamini ya Bapak Ibu ya, bagaimana setiap peristiwa manusia itu adalah jalan kekudusan. Dan kalau kita katakan setiap peristiwa manusia, berarti setiap pengalaman konkret yang manusia alami, entah itu peristiwa gembira, peristiwa duka, peristiwa jatuh, peristiwa bangun, dan bahkan peristiwa aku tidak diakui sebagai manusia, itu pun menjadi peristiwa yang buat kita yang melihat Yesus, bahwa mereka yang melihat Yesus adalah jalan kepada kekudusan. Maka ketika seseorang yang sungguh-sungguh jatuh, ya, saya masih teringat dengan bagaimana Ibu Teresa membawa 5 orang di jalan, ya, dan salah satunya sudah sakratul maut, ya, dan dia menyekanya, membersihkannya, dan ketika dia melihat wajahnya, senyumnya, Ibu Teresa mengatakan, senyumnya itu membuat saya sungguh menemukan bagaimana hidup itu adalah indah,
Dan bahkan ketika dia mengatakan terima kasih. Dan kata-kata itulah yang bagi Ibu Teresa menggetarkan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana seseorang yang tidak diterima dalam konteks sosial, dibuang tapi ketika Ibu Teresa menyentuhnya dan menyekanya dan menyiapkan hari-hari saat-saat terakhirnya dan dia mengatakan terima kasih. Itulah Yesus yang mengatakan itu. Kemampuan dan keberanian dan kekuatan yang Ibu Teresa punya dan para suster dan kita semua sampai kepada titik itu adalah anugerah dari Yesus. Dan betapa bahagianya ketika kalau kita bisa melihat senyum ya dari orang-orang yang kita layani sekalipun hanya sebentar, hanya sedikit, tetapi kalau kita bisa melihat itu adalah senyumnya Yesus yang menyapa kita. Terima kasih. Itulah yang saya temukan kekuatan spiritualitas Aedes, bela rasa Kristusnya. Jadi di sini kata bela rasa bukanlah tentang makhluk sosial manusia itu. Lebih daripada itu Bapak Ibu. Dalam konteks Ibu Teresa Aedes, bela rasa dalam arti ini adalah bela rasa manusia Kristus. Jadi hidup yang tidak dihidupi bagi sesama dan sesamanya adalah Kristus adalah bukan hidupnya. Karena Kristus masuk dalam sejarah seluruh manusia. Dan inilah iman yang kita punya. Dalam aku percaya, kita mengatakan itu. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta, dan akan Yesus Kristus, putranya tunggal kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari perawan Maria. Dan seterusnya, sampai ia bangkit dari antara orang mati, dan pada hari ketiga ia akan menghakimi orang hidup dan mati. Dan disinilah Kristus yang kita temukan. Jadi pengadilan dalam konteks dia akan menghakimi itu adalah apakah aku berbela rasa pada Kristus. Dan itulah yang dikatakan Ibu Teresa. Aku akan dihakimi dengan bagaimana aku berbela rasa pada Kristus dalam sesama. Dalam hidup banyak orang. Yang aku lihat bukan lagi manusia yang menderita, atau manusia-manusia yang kesepian, tapi Yesus yang memanggil kita untuk berbela rasa dengan Dia. Dan itulah hidup. Dan inilah konteksnya Ibu Teresa. Maka dalam banyak hal Ibu Teresa selalu mengajarkan kepada para novis ya, Bapak Ibu ya. Pagi hari ketika mereka Ekaristi, pagi hari ketika mereka adorasi, dan Kristus yang sama memanggil mereka juga pada pelayanan. Kristus yang sama hadir dalam orang-orang yang mereka layani. Dan ketika mereka kembali, mereka juga bertemu dengan Yesus yang sama dalam sakramen Maha Kudus. Maka di sini kekuatan dari adorasi, kekuatan dari devosi kepada sakramen Maha Kudus, tiada lain adalah kekuatan orang yang hidup menghidupi bela rasa pada Kristus. Maka kata bela rasa ini jauh dari anggapan tentang kita hanya sekedar atau menjadi pekerja sosial yang karena kasihan pada manusia lain. Tidak, Bapak Ibu. Saya semakin menyadari kekuatan KKIT adalah pada Yesus ya, pada spiritualitas menghidupi Yesus yang terus dan masih menderita dan memanggil kita untuk jalan terus. Nah, inilah yang ingin saya ajak kepada Bapak Ibu ya. Sebagai orang yang sungguh percaya dan selalu menghidupi kemanusiaan Kristus, kita diundang untuk terus naik helikopter ya, mencari tujuan tertinggi kita, memandang dunia dengan rasa Kristus ya, bukan rasa manusia dunia. Karena sebagai manusia Kristiani, dan kita yang sudah dibaptis dan percaya pada Yesus itu adalah suatu panggilan. Maka ini bukan sesuatu yang sifatnya saya mengalami sesuatu pertobatan, lalu saya ingin menjadi seorang Kristiani. Dalam keyakinan saya, percaya pada Kristus itu adalah suatu panggilan. Panggilan yang sangat radikal ya Bapak Ibu dalam arti tertentu ya. Karena meminta kita untuk mengubah atau
memperbarui cara berpikir kita tentang dunia. Helikopter view kita bukan helikopter view dunia ya, tapi helikopter view kita adalah melihat dalam kacamata Allah, dunia. Dan ini adalah inkarnasi. Tentu Ibu Teresa juga dalam hidupnya didampingi oleh pendamping rohani yang Yesuit ya. Dan dalam hidup setiap Yesuit juga menjalani yang namanya latihan rohani. Doa yang dilakukan dalam 30 hari. Dan salah satu poin yang penting di dalam latihan rohani adalah bagaimana kita menjadi manusia Kristus untuk melihat dalam kacamata Allah dunia. Dan di situ ada doa tentang inkarnasi, penjelmaan. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus melihat di situ ada dunia yang penuh dengan orang yang tertawa, orang yang menangis, orang yang bekerja, orang yang malas, orang ini. Tapi di situ tidak ada Tuhan di sana. Jadi di tengah kemiskinan dan di tengah kekayaan, Tuhan tidak dihidupi. Jadi di situ adalah kemanusiaan yang semata-mata manusia yang dikuasai oleh kuasa jahat. Dan itulah dunia yang dilihat oleh Allah, di mana dunia semakin menjauh dari kerahiman Tuhan. Allah yang menciptakan, tetapi ciptaan dengan kebebasan yang diberikan tidak menggunakan kebebasan. Malah justru menjadi tidak bebas. Karena cara berpikirnya, cara melihatnya, cara bersikap terhadap hidupnya dengan view dunia. Seolah-olah dunia adalah tujuannya, dan view perspektifnya adalah bagaimana segala-galanya adalah tentang aku yang harus kuat, aku yang harus menguasai, aku yang harus mempunyai semuanya, aku yang harus apapun. Dan inilah konteks dunia yang dalam kontemplasi inkarnasi penjelmaan Tuhan, Allah melihat manusia tidak dapat hidup tanpa kerahiman Tuhan. Maka di sini bela rasa Kristus adalah bela rasa Allah yang menghendaki manusia tidak terlepas dari dirinya. Maka Bapak Ibu, kalau kita menggunakan kata-kata bela rasa di sini dalam konteks doa Ibu Teresa, orang yang hidup tanpa bela rasa kepada sesamanya dengan bela rasa Kristus, hidup itu akan tidak jelas kemana arah. Dan inilah kekuatan dari jalan salibnya. Tuhan menderita bukan karena Tuhan mau penderitaan, tetapi jalan itu adalah jalan yang membawa manusia untuk bangkit ya. Maka dengan merenungkan manusia Kristus ya yang mengambil jalan salib itu, kita dikuatkan, kita diberi kekuatan. Yesus yang berbela rasa untuk manusia sampai dengan taat, dan taat itu adalah setia sampai pada mati di kayu salib. Itulah jalan bela rasa kita sebagai orang yang mengikuti Kristus sebagai tujuan dan juga jalan hidup kita. Maka ketika kita merenungkan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, Bapak Ibu ya, itulah yang kita hadapi dan kita hayati setiap hari dengan bela rasa Kristus yang kita hidupi dalam setiap pilihan kita. Hari-hari ini saya juga senang melihat KKIT Nasional dalam memberikan inspirasi kepada kami orang-orang muda di Wisma ya. Dan di Wisma juga sudah lahir yang namanya KKIT Orang Muda ya, dibantu oleh Mbak Amel dan Bu Sinta dan juga Pak De, Bude dan juga Mbak Margo dan lain-lainnya, Bu Oma Mak juga ya, Oma tentunya. Jadi ada banyak ya inspirasi yang membuat orang muda pun juga akhirnya tergerak ya. Dan dibagi dalam 2 kali minggu, yang ada minggu pendalaman spiritualitas Ibu Teresa I Trust, dan lalu Love in Action, dan itu direfleksikan lagi dalam 2 minggu berikutnya. Ini sudah 2 kali ya mereka melakukan LIA, dan 2 kali juga melakukan pendalaman. Dan saya melihat ada tambah lagi orang yang datang. Dan sekarang pun juga semakin banyak informasi tentang ini. Dan saya selalu melihat ya Bapak Ibu ya, ketika mereka masuk dalam misteri Aitus dan masuk dalam misteri iman, maka kehadiran mereka untuk LIA itu menjadi sesuatu yang
menggembirakan. Karena apa? Ya tadi itu, kita melakukan ini bukan karena kita kasihan atau kita melakukan ini bukan karena kita punya keprihatinan. Kita melakukan ini karena bela rasa Kristus. Dan itulah kekuatan KKIT seluruh dunia saya yakin. Dan tentu juga kekuatan dari semua orang ya yang melakukan segala hal yang berkaitan dengan pembelaan terhadap manusia yang berangkat dari spiritualitas manusia Kristus. Bela rasa Kristus. Maka disinilah yang mau saya tawarkan sebagai renungan terakhir Bapak Ibu. Kita mempunyai nilai-nilai Kristiani. 1, 2, 3, sampai 10 ya Bapak Ibu ya. Dan nilai-nilai ini hanya akan menjadi nilai Kristiani ketika dalam nomor 1 sampai 10 ada Kristus. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang tidak mengenal Kristus akhirnya juga tidak sampai Kristus. Tidak Bapak Ibu ya. Allah lebih besar daripada pemahaman kita. Tetapi bagi mereka dan bagi kita yang sudah mengamini Yesus Kristus sebagai jalan hidup dan kebenaran, maka nomor 1 sampai 10 ini kita lakukan dalam konteks bela rasa Kristus. Kita memuliakan Tuhan karena Allah yang menjadi manusia jelas-jelas menjadi bagian dari hidup kita. Kita ramah kepada orang karena bela rasa kepada Kristus. Kita rendah hati karena kita ingin mengikuti Yesus. Kita jujur karena Yesus yang membawa kita ke sana. Kita menghidupi hidup moral, memperjuangkan kehidupan ya karena Yesus. Kita menjadi murah hati dalam waktu dan uang, menjadi begitu setia untuk terus berbagi kepada banyak orang ya karena Kristus. Dan semuanya itu terakhir kita mengampuni, menerima orang karena kita mau bela rasa pada Kristus. Nomor 10 ini yang ingin saya coba ajak lebih melihat jauh ya Bapak Ibu ya. Saya akhir-akhir ini sedang menemani seseorang ya. Yang lalu saya baptis ya. Dalam perayaan Paskah yang lalu. Sebelum dibaptis saya tanya pada dia. Sungguhkah kamu siap dengan konteks keluargamu ya? Karena yang penting adalah bahwa menjadi seorang Kristiani bukan menjadi ancaman atau menjadi ancaman yang sifatnya membuat anggota keluarga lain bertanya ya, kenapa kamu dibaptis ya? Nah, dia sudah mengatakan saya sebenarnya sudah sejak kecil Romo, saya sudah ikut gereja dan saya mengamini dan saya mengimani itu. Ya. Baik, tapi tetap bagaimanapun kamu menyampaikan kepada keluarga. Dan dia sudah menyampaikan, dan apa yang terjadi? Dia ditolak oleh bapaknya ya. Dan kemudian dia terus mengatakan kepada bapaknya keputusan kehendak bebasnya. Dan dia dibaptis. Dan apa yang terjadi dalam 2 minggu terakhir ini ternyata keluarga besarnya tidak menerima putusan dia. Ya. Mereka ingin bahwa dia kembali lagi. Dan intinya apa? Intinya dia diberi semacam banyak hal tentang apa yang dia putuskan. Tapi terakhir dia datang lagi kepada saya dan saya bertanya pada dia. Mengikuti Kristus itu tentu banyak hal yang tidak mudah. Tetapi di balik itu semua, apakah kamu tetap berani untuk melihat Yesus yang kamu amini dan kamu imani dalam kesetiaan? Memang mengikuti Yesus itu bukan tentang ide, Bapak Ibu, ya, tentang konsep. Mengikuti Yesus itu bukan soal benar atau salah. Mengikuti Yesus adalah soal putusan kita untuk bela rasa kepada Tuhan Yesus yang kita amini sebagai Allah yang menjadi manusia. Dan ini yang tidak mudah untuk kita jelaskan. Tetapi ketika itu sudah menjadi pengalaman personal, pengalaman iman, kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak dapat memahami pilihan-pilihan atas apa yang kita lakukan, itulah bela rasa. Kita bukan memperjuangkan Kristus dalam konsep, tetapi kita memperjuangkan Kristus dalam sikap dan tindakan kita. Maka saya bertanya kepada dia, sanggupkah kamu untuk terus setia ada bersama keluargamu? Mungkin kamu tidak akan diterima, mungkin kamu akan diusir, tapi tetap sikapmu adalah sikap orang yang tidak pernah melihat siapapun adalah orang yang tidak mencintai kamu. Sekalipun kelihatannya mereka menolak kamu,
Tetapi lihatlah Yesus ya, yang disalib. Ia tidak melihat orang-orang yang membenci dan menolak dia. Bahkan ia mendoakan dia. Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan bahkan Yesus setia, taat sampai di kayu salib untuk mereka semua. Maka Bapak Ibu, inilah rahmat yang dimohonkan ya. Saya mau mengakhiri renungan ini dan nanti kita bisa sharing bersama ya, supaya banyak waktu kita bisa sharing. Rahmat yang dimohonkan adalah berjalan bersama Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari. Itulah bela rasa yang kita mohonkan. Bela rasa Kristus. Dengan kita terus mohon berjalan bersama Yesus, kita tidak melihat jalan apa yang kita lalui. Kita tidak memperhitungkan apakah aku mampu berjalan atau tidak. Tapi yang kita mohonkan adalah rahmat Tuhan selalu memampukan aku berjalan bersama Tuhan. Dengan konteks masing-masing. Tentu ada konteks yang didukung, ada konteks yang ditolak, ada konteks yang sedang bingung, ada konteks yang sedang gelisah. Mungkin nanti bisa teman-teman bercerita ya bagaimana pengalaman iman bela rasa pada Kristus memampukan Anda untuk semakin memahami anggota keluarga yang sedang sakit, semakin mampu melihat Yesus di sana di balik penderitaan anggota keluarga yang sedang menderita karena sakit atau karena apapun. Entah itu karena sakit, karena kanker, entah karena demensia, entah karena Alzheimer, entah karena apapun namanya, kita dibantu mohon rahmat supaya Tuhan memampukan aku berbela rasa dengan Dia yang memanggil aku untuk setia. Setia hadir dan setia ada di situ untuk Yesus yang memanggil aku. Maka rahmat yang kedua adalah cinta yang Tuhan berikan adalah cinta untuk mengabdinya. Semoga cinta itu terus membara dan membakar diriku sampai habis. Sehingga ada banyak orang yang terbakar oleh cinta yang sama. Dan inilah salah satunya cinta dari Opa Waji ya. Saya melihat cintanya pada Yesus telah membakar kita semua juga. Dan kita bangga dan bersyukur bahwa kita mempunyai satu santo yang jelas ya dalam KKIT ya. Yaitu santo yang setia untuk mencintai Tuhan sampai sehabis-habisnya. Bapak Ibu, saya mohon izin ya. Oma mungkin juga boleh saya mohon izin ya. Saya tuh kaget ya waktu terakhir ya misa untuk Opa untuk penutupan peti. Saya masih memegang tangannya hangat dan tidak kaku. Dan saya tanya apakah Opa diformalin ya pasti diformalin. Tapi wajahnya tidak hitam. Wajahnya tenang ya. Dan inilah yang saya renungkan hari-hari ini. Mengapa ya? Kok sudah lebih dari 3 hari, hangatnya masih ada, apinya masih ada. Dan itulah yang saya yakini. Opa sudah menjadi santo ya. Santo apa? Santo yang sebagai manusia terus berbela rasa dengan Kristus dalam selalu yang ia alami. Penderitaan bukan lagi menjadi penderitaan dan Opa selalu mengatakan kepada saya dalam kesempatan apapun, Romo, kanker inilah menjadi sahabat saya. Sahabat yang memberi reminder, tetap setia pada Yesus. Maka terima kasih pada kesempatan ini saya boleh juga men-sharingkan iman saya pada Yesus lewat pengalaman dengan Opa dan kiranya juga boleh merayakan Ekaristi dan memberikan sakramen kepada Opa adalah anugerah yang terbesar yang boleh saya syukuri sebagai imam dan sebagai sahabat dalam iman dengan Opa yang selalu setia dalam imannya sampai sehabis-habisnya pada Kristus. Terima kasih. Silakan Ibu Rosa melanjutkan. Ya, terima kasih Romo Rudi. Mari kita lanjutkan dengan sharing ya. Siapa yang hendak sharing pada malam hari ini, dipersilahkan. Ini ada teman baru Kartika Sari Dewi. Apakah ini yang Romo katakan? Ya. Romo apa? Katekumen ya?
Ya, Ya, Bang silakan Andika Mbak sedang menyiapkan. Kartika Dewi, bisa dibuka mic-nya, bisa unmute untuk memperkenalkan diri mungkin, dan apa yang sudah didengar, barangkali ada yang mengesan untuk disampaikan. Mungkin masih bingung Bu Rosa. Oh, enggak apa-apa. Baik-baik, Yang lainnya saja dulu. baik. Atau memperkenalkan diri, Mbak Kartika? Tidak? Tidak dulu? Ya, baik. Siapa lagi? Mungkin siapa? Daniel? Ya. Ya, silakan Ini Daniel. agak nanti, belum sekarang. Nanti saja. Oke. Bisa saya sharing Bu Rosa? Oh, Pak Hendra. Ya, ini namanya Galaxy A555G ya. Namanya Pak Belum Hendra. dikasih tadi waktu hilang Bu. Ya, saya pikir Pak Hendra itu tadi kan Zoom-nya terputus. Iya, Saya kira tidak masuk lagi. Saya cari. enggak. Tadi saya udah coba ke Ya, Pak Hendra silakan Pak Hendra. Pak malam Hendra itu Romo, silakan Bapak, memperkenalkan diri dulu dari kakak malam apa? Romo, Bapak Ibu sekalian semuanya. Kalau Saya asli dari Padang Romo, dari Gereja Katedral Padang. Saya sekarang udah bergabung dari 2016 di Paroki Santa Teresa Cikarang. oh, Memang dalam melayani dan berbuat kasih itu Romo, tetap banyak yang kita perbuat, tapi cobaannya tuh memang sangat menyedihkan. Setiap saya, contohnya dulu waktu almarhum istri saya masih hidup, kita membantu anak Katolik sampai dikasih kuliah. Ternyata dia tidak kuliah. Malahan dia ngambil duit pribadi juga. Saya suruh dia belajar agama Katolik, tapi dia nggak beres. Sebetulnya saya udah kesal sama istri saya. Dia udah tamat SMA Don Bosco lagi mau ya Katolik. Udah nggak usah kasih kuliah. Cuma karena niat istri saya tuh baik supaya dia kuliah juga, supaya jadi orang yang berguna untuk orang tuanya. Tapi setelah itu memang menyakitkan sekali dengan kejadian begitu. Jadi saya mengusir dia dari rumah. Dan sejak itu saya kalau untuk berbuat baik itu ingat-ingat kejadian begitu jadi menyedihkan. Tapi sejak pindah ke Cikarang ini saya telah juga mulai berbuat baik lagi, meskipun banyak sedihnya juga. Jadi memang masih belum bisa kayak Ibu Teresa begitu. Makasih. Ya, baik Pak Hendra, terima kasih untuk Terima kasih Pak sharingnya. Indra. Baik, siapa lagi yang ingin sharing? ya saya berusaha. Pak Daniel ya, silakan. Tadi menanggapi dengan sharing dari Pak Hendra tentang kadang-kadang di dalam perbuatan baik atau tindakan kasih kita itu pelayanan atau eh, pelayanan pribadi atau pelayanan komunitas itu kita dihadapkan pada kesedihan. Itu memang betul Pak Hendra. Saya juga mengalaminya dan itu bisa juga terjadi pada komunitas yang dalam, bukan dari luar. Bisa dari luar, bisa dari dalam. Nah, contoh yang akan saya berikan malam hari ini adalah pada saat pandemi. Pandemi itu kita melakukan tugas LIA. LIA itu antara lain kita kita melayani orang-orang di jalan dengan memberikan sarana nasi bungkus. Nah, pada pelaksanaannya itu kadang saya dengan uang pribadi, kadang dengan uang kas dari KKIT. Itu dianjurkan untuk melakukan kontak atau berbincang-bincang dengan orang yang diberikan makanan. Tapi karena mengingat pada saat itu COVID ya, COVID sedang merebak. Jadi saya waktu itu tidak menjalankan ini. Jadi saya
cuman kasih, tapi saya tidak mau bicara. Ya, mungkin kalau bicara dalam jarak yang 1 atau 2 meter tidak apa-apa. Tapi kalau lebih dekat, saya juga harus memperhitungkan keselamatan saya sendiri. Akhirnya itu datang dari komunitas sendiri. Dianggap saya sebagai pekerja sosial. Sebenarnya beda pendapat. Itu awalnya gitu. Tapi karena saya tetap kokoh, jadi pihak yang dari orang mainstreamnya KKIT Surabaya ini malah marah dan menyimpan kejengkelan dengan saya. Bukan cuma pada saya dipojokkan dengan kamu pekerja sosial, macam-macam setelah itu, rebaknya macam-macam. Bahkan yang bukan-bukan itu dialamatkan kepada saya. Nah, terima kasih Pak Indra. Ini menyambung dari Baik, terima kasih Daniel untuk sharingnya. Untuk ya apa yang tadi kita dengar juga dari Romo Rudi ya, bahwa simplest way, love for one another. Jadi itu tadi dikatakan juga bahwa cara yang paling sederhana adalah mencintai for one another ya, untuk satu sama lain. Dan itu adalah bela rasa yang Romo katakan bela rasa Kristus. Itu adalah hal baru yang saya dengar ya, bela rasa Kristus. Dan itu adalah tadi juga spiritualitas Aethers yang sangat dekat sekali dengan spiritualitas Ibu Teresa yang kita hidupi ya. Dan itu 2 kali dikatakan oleh Suster Rosalie Teres MC, dari suster kita menyebutnya Suster Upik dari Yogyakarta, 2 kali menyebutkan bahwa tadi apa yang dikatakan oleh Romo Rudi, bahwa Ibu Teresa itu atau spiritualitas Aethers menghidupi Yesus yang masih menderita. Jadi 2 kali dikatakan bukan Yesus yang sudah mulia, tapi Yesus yang di kayu salib, Yesus yang menderita, yang mengatakan Aethers. Jadi itu 2 kali dikatakan ketika misa 1000 hari ibunya, dan kedua kalinya adalah ketika retret nasional ya di Semarang waktu itu. Jadi Suster Rosalie Teres mengatakan bukan Yesus yang mulia, tapi Yesus yang masih menderita. Dan itu luar biasa yang disampaikan oleh Romo Rudi tentang bela rasa manusia Kristus ya, bahwa kita itu juga harusnya seperti itu, seperti Ibu Teresa yang dikatakan bahwa kita harus mendengar sendiri Yesus yang menderita itu mengatakan Aethers kepada kita. Itu tadi, terima kasih Romo Rudi untuk renungannya yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, silakan, masih ada setengah jam ya untuk bisa kita sharingkan, atau ada yang ingin bertanya kepada Romo Rudi, dipersilakan. Biasanya Bu Margo ini, mana ini Bu Margo? Margo ada? Ada ya. Oh, belum buka mic. Siapa? Mungkin siapa lagi yang ingin sharing? Ada Amel di sini. Tadi juga Romo sudah menyampaikan ya, luar biasa bahwa KKIT Muda itu juga kami mendengar kabar yang terbaru ya, bahwa semakin bertambah anggotanya, kemudian juga sudah melakukan pelayanan alia dan juga pendalaman spiritualitas Ibu Teresa ya, semoga terus berkembang. Dan juga tidak hanya di Jakarta, semoga juga ada di kota-kota lain di KKIT seluruh Indonesia. Ya, itu harapan kita semua ya. Terutama di bulan ini, bulan di mana kita memperingati Pesta Ibu Teresa. Baik teman-teman, siapa ini? Bu Ratnawati Agus? Ada yang ingin di-sharingkan, Bu?
Oh sorry, saya joinnya terlambat karena saya ada tamu barusan pulang tamunya. Oh ya, tidak Ya, apa-apa, ya, Bu. ya, Ya, sorry, maaf. ya, nggak apa-apa. Ini ada Bu Linda dari Perth ini. Bu Linda, ada yang mau disampaikan? Bu Linda? Halo, ya, ya, Rosa. Ya, Oh, kayaknya belum nih, Rosa. belum, Bu. Nggak apa-apa. Ya, Atau apa mungkin sedikit mau tentang itu yang perayaan Pesta Santa Teresa oh, di ya, sana, ya, Bu? ya, ya. Ya, Itu saya coba ya. ya. Jadi di sini ada komunitas dari MC Suster di Perth. Jadi saya biasanya kalau ada perayaan itu datang ke sana. Jadi kemarin ini jatuh tanggal Tujuh, tujuh ya, Bu? 7 karena tanggal 5 kan jadi dijatuhkan weekend. Saya ke sana ada suster-suster termasuk Suster Lucy Agnes. Ya di sana dirayakan ada misa dari uskup datang ke tempat bekas uskup yang lama sebelum apa ya sebutannya aku kok kurang tahu ya itu Monsinyur yang sebelum sekarang soalnya udah tua. Emeritus. 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 Emeritus ya Roma itu Ya. datang di misanya diadakan di garasinya suster jadi kita di situ merayakan. Jadi kalau di sini suster-suster MC memang pelayanannya kalau untuk orang miskin agak susah. Saya sendiri ya rada bingung di sini. Saya baru mau ketemu dengan Suster Lucy Agnes. Jadi kalau pertemuan KKIT ada, tapi hanya mungkin saya sendiri udah lama nggak datang karena rumahnya agak jauh dari rumah saya. Jadi kalau pelayanan biasanya itu 1 hari 1 minggu, 1 hari. Iya kayaknya 1 hari 1 minggu. Terus di sistemnya nggak bersama-sama dengan kegiatan sosial yang lain di dalam satu tempat dan hanya boleh di situ. Ini yang untuk kami orang awam dan memang nggak gampang di sini karena kalau yang mencari miskin materi itu nggak segampang di sana. Dan saya coba juga pernah bertanya di sini, umpamanya, saya mau ini ya nanti mau ngelayanin pergi kemana nih kalau mau ngelayanin gitu. Umpamanya saya pikir kalau orang yang miskin, kalau apa tempat yang kumuh gitu kan ya hampir nggak ada gitu. Dalam arti bukan kaya tapi dicukupi pemerintah kalau gitu maksudnya singkatnya gitu. Ya. Jadi saya bilang pernah, saya coba ya kalau ke rumah orang jompo atau orang apa yang tepat orang cacat-cacat gitu, saya pikir kalau cari kampung gitu kan susah ya di sini. Itu malah katanya itu saya dikasih tahu, wah mau nengokin di situ susah sekali kalau orang, maksudnya orang awam tidak ada hubungannya dengan pasien di situ, mesti dapat izin khusus dari urutannya bukan dari rumah itu aja, kayaknya ada izin dari pemerintah segala macam, sistemnya sangat sulit. Jadi sampai sekarang saya kalau di sini dulu kadang-kadang waktu masih ada Wiranto saya datang ke rumah suster ikut pertemuan dengan suster. Tapi memang itu Romo Rudi, suster kan kalau KKIT di bawahnya suster kan, itu tidak ada bentuknya pertemuan khususnya harus bagaimana itu tidak ada. Jadi ya kita bertemu dengan suster, membaca bacaan, mungkin tema dibahas berbarengan gitu. Jadi saya sebetulnya kepinginnya sih ini nanti saya tadi udah pagi sudah WA Suster Lucy Agnes.
Saya kepingin menawarkan ke suster di sini itu seperti mirip-mirip yang Romo Rudi bawakan, Romo. Jadi yang nggak tahu nanti itu sampai di mana ya, itunya bisa bisa merge gitu. Maksudnya bisa dipakai jadi ada sedikit bahannya kan udah tertentu gitu. Nggak tahu tuh di sini. Ya gitu, selintas KKIT di sini tuh ada, tapi kan memang KKIT sebetulnya tujuan utamanya itu kan dibentuk awalnya, dan juga kalau di negara lain yang ada suster kita itu support sister sebetulnya. Nah, hanya satu Indonesia negara yang waktu itu yang nggak ada suster, tapi kita ya puji Tuhan bisa berlangsung begitu lama dengan segala plus minusnya, dengan segala kesulitannya, tanpa suster, tanpa Romo dari Mother Teresa kita berjalan terus. Jadi dulu kan nggak ada suster MC itu pun di Indonesia manapun belum ada, sekarang sudah ada di WOE. Jadi begitu Romo. Jadi saya pikir kalau bisa saya kepengen ada sedikit modelnya yang kayak yang Romo bawakan gitu, ada urutannya kan, itu urutannya dari ITM. Ya. Saya baru mau mencoba merangkum ya. Oke gitu Rosa. Ya, baik. Terima Bu kasih, Linda. Bu Linda. Ya kembali. Senang lihat Bu Linda sudah ceria dan gembira ini. Ya. Senang. Ya, Berjuang betul. Romo, berjuang Tampak berat berbeda Bu sekali. Linda. Senang sekali juga kita melihat Bu Linda yang semakin ceria. Ya. Ya, Berusaha terus Rosa. Ya, Bu. Kami doakan juga ya, Bu. Iya, iya. Itu saya mungkin yang sharing sedikit, saya dikasih waktu Wiranto sakit, eh, Suster Lucy Anes kan ya dikirim Tuhan untuk ya ikut menunggu Wiranto beberapa bulan terakhir. Dia memberi satu doa itu bagus sekali. Mungkin Romo Rudi tahu, to surrender to God's hands tuh. Jadi nanti saya share di grup doanya, di mana menyerahkan hidup kita, nyawa kita itu kepada Tuhan. Terus setelah Wiranto meninggal, Suster Lucy Anes bilang, tante ini bisa berdoa buat tante gitu. Didoain aja. Ya saya lagi berusaha untuk mendalami itu. Berat itu doanya. Iya, itu aja dari saya. Makasih. Ya, Terima kasih baik Bu Bu Linda. Linda. Terima kasih. Kami tunggu nanti sharing doanya ya, Bu. Nanti saya Bagus banget sampaikan. itu. Ya. Ya, ya. Atau Bu Linda bisa sampaikan ke grup sendiri kan, karena Ya, Ibu nanti juga. saya sampaikan. Nanti Ya. saya tulis di KKIT ITM. Ya, Iya. Rosa. Ya, Makasih. baik. Terima kasih juga. Hmm. Untuk masih ada 15 menit ya, siapa yang mau sharing atau bertanya pada Romo Rudi, silakan. Jadi kita mohon rahmat berjalan bersama Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari ya. Dan tadi Bu Linda mengatakan yang Romo Rudi ajak itu kan BBMT ya Bu, berjalan bersama Mother Teresa kan yang dimaksudkan ya. Dan kita sudah mulai berjalan bersama Ibu Teresa selama 1 tahun, kemudian dilanjutkan berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan itu ternyata kita diingatkan lagi bahwa Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari adalah bela rasa kita ya, bela rasa kita sebagai manusia Kristus. Terima kasih. Baik, berikutnya silakan. Juga sharing tadi Romo Rudi tentang Opa Waji ya. Opa Waji juga saya lihat sudah mempunyai semangat surrender pada Tuhan ya, dari sharing-sharingnya yang kita dengarkan ya, ketika Pak Waji diberi kesempatan untuk sharing bahwa tidak ada lagi yang diharapkan untuk sembuh dari sakit pun tidak diharapkan lagi, karena memang katanya tidak ada lagi yang bisa diobati begitu ya, tetapi hanya penyerahan diri kepada Tuhan. Waktu itu yang saya dengarkan juga ya, luar biasa.
tadi juga sudah promo sharingkan tentang OPA ya. Dan kita juga lihat pada Pak Wiranto ya semangat yang sama itu. Dua-duanya luar biasa. Sungguh kita bersyukur mempunyai dua orang itu. Ya, silakan siapa lagi? Siapa lagi yang ingin sharing masih bisa? Silakan. Oh, Bu Linda masih mau Ya, menyampaikan ya? saya sebentar tambahkan ya, Ya, itu ya, boleh Bu, mengenai silakan. satu kalimat saya masukkan di ini Pak Wiranto kan di ini ya di kremasi. Jadi di sini di kolumbariumnya tuh modelnya kayak kotak pos PO Box gitu, kotak-kotak gitu kan. Di gereja yang kami berdua memang ya gereja kami pergi ke situ kebetulan tahun lalu punya itu kolumbarium baru. Tapi ya di luar, enggak di dalam gedung kayak PO Box gitu. Di situ saya tulis yang di Hayati Pak Wiranto tuh I give my suffering to Jesus always. Intinya seperti itu kata-kata tepatnya itu yang seperti diajarin Mother Teresa itu. Jadi karena dia ngomongnya sering begitu, jadi saya tulis itu tulisan-tulisannya itu seperti itu. Iya, Bu. I Bagus give sekali. my suffering to Jesus gitu jadinya. Ya, oke. Ya, Terima ya, kasih. bagus sekali. Terima Nanti kasih saya untuk foto, sharingnya. fotonya saya kirim. Baik, Bu. Ya, Ya, yuk. terima kasih banyak, Bu Linda. Baik, masih ada waktu. Siapa yang mau sharing? Amel mungkin, Mbak Amel? Atau Bu Linda Padang? Bu Linda Wati Joseph? Bu Sinta? Siapa lagi? Ibu Koni masih, suaranya masih hilang. Pak Lodi? Yang dari Semarang ini ada Pak Petrus Budi. Ya, belum pernah dengar suaranya ya, Pak Petrus Budi. Pak Petrus Budi? Masih. Silakan kalau ingin menyampaikan sesuatu. Oh, ada Suster Marta juga. Silakan, Suster. Suster Marta, ada yang ingin di-sharingkan? Pak Tommy, siapa ini? Baik, saya mungkin daripada kita menunggu ya, Oh ya, baik. nah, Baik. kita bisa mengakhiri juga, tapi saya mau mengutip apa yang tadi Bu Linda sampaikan dalam surrender ya. Saya coba cari teks doanya itu, dan saya kirimkan di dalam grup ya, dalam chat ini. Oh ya. Dan indah ya doanya itu. Jadi mari kita coba lihat dalam bahasa Indonesianya. Dalam lembah kehidupan yang penuh bayang-bayang di mana cahaya tampak jauh, saya datang ke hadapanmu dengan hati yang rendah hati. Saya mengakui kelemahan saya, ketidakmampuan saya untuk melihat melampaui badai. Di saat-saat yang penuh ketidakpastian ini, saya memilih untuk menyerahkan semuanya kepadamu. Seperti daun yang terbawa arus, saya percaya pada arusmu untuk menuntun saya. Tuhan, peluklah aku dengan kekuatanmu karena aku goyah. Terangi jalanku dengan hikmatmu karena pandanganku kabur. Aku meletakkan kekhawatiran, ketakutan, dan keinginanku menyerahkannya pada kehendakmu. Bisikanlah ke dalam hatiku janji akan kasih dan penyertaanmu yang tak pernah putus. Ajarlah aku untuk mengenali keindahan dan berserah, untuk memahami bahwa melepaskan adalah langkah pertama menuju kedamaian sejati. Sebagaimana Yesus mempercayaimu di saat-saat tergelapnya, tolonglah aku untuk mempercayaimu di saat-saat kegelapanku. Dalam namamu yang penuh kasih, saya berdoa. Saya teringat dengan kata-kata dari Pader Orupe ya, jenderal kami yang harus berhenti karena sakit. Dia kena pendarahan otak pada tahun 81. Lalu kemudian selama 10 tahun dia mengalami penurunan-penurunan ya. Sebelum benar-benar total dia tidak bisa apa-apa, dia menuliskan banyak kata-kata seperti Ibu Teresa. Dan kiranya
kata-kata yang lahir dari suatu proses mendekati Tuhan, itu kata-kata yang sangat indah ya. Dan seperti yang doa tadi kita dengar ya. Dan pada Harupe menuliskan apa yang ia katakan di saat-saat sampai di mana dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dia mengatakan, inilah yang aku tunggu-tunggu. Ketika aku tidak dapat melakukan apa-apa lagi, hanya satu, di dalam kesadaran menaruh semuanya dalam penyerahan kepada Tuhan. Inilah yang aku dambakan selama hidupku, yaitu surrender setotal-totalnya kepada Tuhan. Dan dalam penyerahan diri setotal-totalnya itu, hanya Tuhanlah yang menjadi pegangan. Bapak Ibu, kiranya pengalaman Pak Wiranto, dan saya juga terkesannya Pak Bu Linda ya, saat Pak Wiranto terakhir kita ketemu di online itu kan sedang berbicara tentang Jacqueline the Decker ya, yang tentang membawa sakit sebagai jalan untuk semakin terlibat dalam ITERS tuh. Dan itu juga yang dialami Opa. Jujur saya juga melihat tidak hanya pada Opa dan Pak Wiranto, juga pada banyak orang ya. Ketika orang sungguh-sungguh dalam iman ya, dalam iman menghidupi setiap hari, tidak hanya ketika mendekati waktunya Tuhan, tetapi kita semua di sini setiap hari kita membawa suatu keberanian untuk surrender ya. Dan surrender itu adalah suatu keberanian untuk melepaskan apa yang membuat kita tidak mendengarkan Tuhan. Dan salah satunya yaitu yang diangkat oleh Bapak Paus ya. Jangan pernah menyerah untuk menaburkan kasih. Dan jangan pernah menyerah untuk mencintai, sekalipun kita tidak punya apa-apa untuk mengatakan cinta kita kepada Tuhan. Lewat cinta kita yang terbatas. Ini sekaligus promosi untuk retret KKIT bulan November Bapak Ibu ya. Saya mengundang untuk merenungkan Suscipe, yaitu latihan rohani 234. Latihan rohani itu adalah latihan yang Santo Ignatius berikan untuk setiap orang semakin mendalami dalam refleksi dalam doa. Dan kita pernah melakukan itu dalam bentuk BBMT ya. Dan ada dinamikanya. Nah, saya mengambil dinamika pada bagian yang minggu kelima. Ya. Nah, kalau dalam latihan rohani kan ada 4 minggu ya, 4 topik atau 4 tema yang didalami. Nah, tema yang kelima adalah ad maiorem, saya lupa sebentar. Mendapatkan cinta ya, kontemplasi mendapatkan cinta ya. Dan itu kontemplasi itu adalah dalam renungan nomor 234 itu berkaitan dengan doa Suscipe, ambillah dan terimalah. Kita tahu banyak lagu tentang ambillah dan terimalah. Ambillah ya Tuhan kemerdekaanku dan seterusnya. Dan kata-kata itu adalah kata-kata berkaitan dengan yang saya akan kaitkan dengan pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus 3 kali. Yesus bertanya pada Yesus, apakah kamu mencintai aku lebih daripada yang lain? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, saya mencintai Tuhan. Kata mencintai yang Yesus tanya kepada kepada Petrus adalah agape. Ya, apakah kamu mencintai aku demi Tuhan? Dan Petrus dengan rendah hati mengatakan, Tuhan, aku mencintai. Dan kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah filial, cinta manusia. Jadi di sini adalah Tuhan meminta bertanya dengan cinta yang tak terbatas, tetapi Petrus menjawabnya dengan bahasa cinta terbatas, cinta manusia. Dan 3 kali. Dalam kedua, Yesus masih mengatakan, ya, apakah kamu dapat mencintai aku dengan cinta tak terbatas? Dan Petrus menjawabnya, Tuhan, saya mencintaimu dengan cinta manusia yang terbatas. Dan itu luar biasa, karena 2 kali ketika Yesus menanya kepada Petrus, Petrus juga merasakan ya, aku hanya dapat mencintai Tuhan dengan cinta terbatas.
yaitu cinta yang sangat manusiawi, dengan segala kemarahan, kepedihan, kekurangan semuanya. Dan akhirnya pada yang ketiga kali, Yesus bertanya, apakah engkau mencintai aku dengan cinta yang tak terbatas? Dan Petrus mengatakan, Tuhan, engkau tahu segalanya. Aku ini manusia, tetapi aku tidak berhenti untuk mencintaimu, sekalipun cintaku terbatas. Dan Tuhan tetap memberi rahmat kepada Petrus, gembalakanlah domba. Yesus selalu mengatakan kepada kita, cintailah aku dengan cinta tak terbatas. Dan kita pun juga diminta untuk setia mencintai Tuhan. Meskipun kita tahu kita penuh dosa dan kelemahan. Kita ini hanya dapat mencintai Tuhan dengan cinta manusia. Kita ini makhluk terbatas. Tetapi di sini adalah rahmat yang besar, Bapak Ibu. Kesetiaan untuk mencintai Tuhan sebagai manusia. Dan inilah yang kita akan renungkan dalam retret KKIP mendatang ya. Dan ini yang dalam kaitan dengan tema hari ini, yaitu bela rasa kepada Kristus. Bela rasa kepada Kristus membuat kita tetap setia mencintai dengan semua cerita kita. Karena kita mempunyai cerita sebagai manusia yang terbatas ini. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, ada satu titik yang pada akhirnya kita dapat mencintai Tuhan dengan cinta tak terbatas. Yaitu ketika kita menyerahkan semuanya. Bahkan nyawa kita. Dan inilah doa tadi yang tadi Bu Linda katakannya, surrender ya. Itulah titik terakhir akhirnya kita dapat menyerahkan, mencintai Tuhan dengan cinta tak terbatas dengan apa? Kita mampu melepaskan semuanya. Dan itulah kebahagiaan orang yang berdoa dan terus mencintai Tuhan dengan cinta terbatasnya. Karena pada suatu titik dia akan diberi rahmat mencintai Tuhan dengan cinta tak terbatas. Sekalipun kita tahu kita sedih sebagai manusia ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita sudah surrender total, kita akan melepaskan semuanya. Termasuk cinta manusia kita kepada keluarga. Dan inilah rahmat terbesar dari bela kasih Kristus ya. Kapan itu akan diberi Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi yang paling indah adalah ketika Kristus selalu menjadi tujuan kita. Di saat itulah kita menunggu kapan rahmat cinta tak terbatas itu diberikan kepada kita. Dan saya juga bersyukur saya boleh menyaksikan dalam komunitas ini kesaksian dari Pak Wiranto, Opa Waji ya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang jelas sekali ya, bahwa lewat pengalaman cinta terbatas pada akhirnya di titik itulah melepaskan semuanya. Itulah cinta tak terbatas. Bapak Ibu, semoga ini menjadi tambahan bagi bela rasa Kristus ya. Rahmat terbesar yang boleh kita terima dengan kita terus mengikuti berbagi dengan bela rasa Kristus adalah saatnya ketika tiba kita akan memberikan semuanya pada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu semuanya. Engkau tahu segalanya tentang aku. Dan Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-domba. Dan itulah rahmat yang selalu kita terima dari Tuhan. Dengan cinta terbatas kita terus menjadi saksi dan inspirasi bagi banyak orang untuk datang pada Tuhan. Maka saya bersyukur waktu saya tahu Opa terakhir ya, berdoa, mendoakan setiap intensi dalam botol, dan terus mendoakan itu. Itulah cara Opa yang saya pahami dengan saya tetap ingin mencintai Tuhan dengan cintaku yang terbatas satu-satu ya. Karena terbatas sekali memang kemampuan kita mendoakan. Tetapi dengan setia terus mendoakan, maknanya menjadi luar biasa. Yaitu cinta tak terbatas yang kita lihat dari seorang Opa Waji kepada Tuhan Yesus, yang juga menjadi inspirasi bagi kita. Semoga ini menutup, pas tinggal 1 menit dan jam 9. Ibu Rosa saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Romo Rudi. Belnya bukannya udah bunyi soalnya. Sudah bunyi ya? Baik. Ini saya akan bagi yang tidak bisa baca ya, bisa membaca doa yang tadi disampaikan Romo Rudi, mungkin dalam sebentar kita lihat ya. Bisa dibaca sendiri. Atau saya bacakan ya, biar diulang
eh, ada pengulangan sedikit. Bapa Surgawi, dalam lembah kehidupan yang penuh bayang-bayang, di mana cahaya tampak jauh, saya datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rendah hati. Saya mengakui kelemahan saya, ketidakmampuan saya untuk melihat melampaui badai. Di saat-saat yang penuh ketidakpastian ini, saya memilih untuk menyerahkan semuanya kepadamu, seperti daun yang terbawa arus. Saya percaya pada arus-Mu untuk menuntun saya. Tuhan, peluklah aku dengan kekuatan-Mu, karena aku goyah. Terangi jalanku dengan hikmat-Mu, karena pandanganku kabur. Aku meletakkan kekhawatiran, ketakutan, dan keinginanku menyerahkannya pada kehendak-Mu. Bisikkanlah ke dalam hatiku janji akan kasih dan penyertaan-Mu yang tak pernah putus. Ajarlah saya untuk mengenali keindahan dalam berserah, untuk memahami bahwa melepaskan adalah langkah pertama menuju kedamaian sejati. Bagaimana Yesus mempercayai-Mu di saat-saat tergelapnya, tolonglah saya untuk mempercayai-Mu di saat-saat tergelap saya, dalam nama-Mu yang penuh kasih karunia. Doaku. Itu dari Pak Wiranto ya, Romo ya? Atau, Nah, ini dari tadi yang dikatakan Bu Linda, saya cari, saya temukan doa ini. oh ya, ya luar biasa, bagus sekali. Baik, kita lanjutkan dengan lagu penutup ya. Sebentar saya siapkan dulu.